Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, Mas Geng, Mas Guys. Berjumpa lagi dengan channel Dani AR ya Mas Geng. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kolam retensi Sri Wulan. Ini khusus untuk liputannya di kolam retensi Sri Wulan ya Mas Geng. Nah, di depan kita itu ada perumahan Sri Wulan tahap 2. Itu adalah satu kampung ya Mas Geng. Perumahan tersebut sudah tenggelam dengan air rob sudah puluhan tahun. Kampung ini selalu berjibaku dan berteman dengan air rob setiap hari Mas Geng. Nah, nanti kita akan coba terbang di atasnya untuk melihat kondisi terkini dari perumahan tersebut. Rumah-rumah di sini itu sudah beberapa kali ditinggikan ya, mengikuti ketinggian air rob yang setiap tahun itu semakin bertambah. Nah, yang terlihat hanya jalan kampungnya saja Mas Geng. Untuk rumah-rumahnya itu sudah ditinggikan berkali-kali. Penduduknya sekitar 80% lebih itu sudah meninggalkan kampung ini karena mungkin sudah tidak tahan dengan air rob yang setiap hari menerjang ya Mas Geng. Bahkan rumah-rumahnya sudah ada yang tenggelam dan tidak berpenghuni, ditinggal pemiliknya. Nah, langsung saja kita menuju ke depan. Di depan kita itu ada tanggul pemisah antara perairan yang di bawah kita ini sebagai wilayah atau area Sri Wulan, kawasan Sri Wulan. Dan di seberang tanggul itu ada area disposal. Area disposal digunakan untuk tempat pembuangan sedimentasi berupa lumpur, partikel tanah, serta pasir dari kolam retensi Sri Wulan dan juga kolam retensi Terboyo. Yang saat ini di kolam retensi Terboyo sudah dilakukan proses pengerukan sedimentasi, dan sedimentasinya itu dialirkan dan dibuang menuju ke area disposal di sebelah kanan kita. Di bawah kita ini ada tanggul yang menuju ke kolam retensi Sri Wulan. Dan di sebelah kiri tanggul ini nanti akan dibangun kanal atau sungai buatan sepanjang kurang lebih 1,3 km ya Mas Geng, dari perumahan Sri Wulan tadi menuju ke kolam retensi Sri Wulan. Gunanya kanal ini nanti untuk mengalirkan air dari kawasan Sri Wulan, Jalan Pantura, Sayong, dan juga kawasan industri menuju ke kolam retensi Sri Wulan. Nanti airnya akan dialirkan dan disedot menuju ke kolam retensi Sri Wulan. Nah, kita akan menuju ke depan Mas Geng. Di depan itu sedang ada proses pembuatan saluran sementara yang digunakan untuk mengalirkan air di kawasan Sri Wulan dan Pantura Sayong untuk disedot ke muara Sungai Bebon. Saluran sementara ini berfungsi selama masa konstruksi kolam retensi Sri Wulan sampai nanti berfungsi optimal ya Mas Geng. Nah, di sini adalah inlet dari kolam retensi Sri Wulan atau tempat masuknya air dari kawasan Pantura menuju ke kolam retensi Sri Wulan. Yang airnya nanti akan dialirkan melalui kanal yang akan dibangun di sebelah tanggul tadi Mas Geng. Untuk lumpur yang terlihat saat ini atau tanah yang ada di bawah ini adalah hasil dari sedimentasi pengerukan di kolam retensi Terboyo.
Nanti lumpur-lumpur ini akan menjadi daratan baru di dalam di dalam lingkup tanggul laut ya Mas Geng. Nanti bisa ditanami mangrove atau sebagai lahan hijau. Nah, kita akan terbang lagi Mas Geng, mundur ini untuk melihat jalur atau saluran yang dibuat untuk mengalirkan air. Nanti di sekitaran Sungai Bebon di belakang perumahan Terboyo akan dipasang pompa sementara untuk menyedot air di kawasan Sriwulan. Untuk saat ini 70% aerob itu sudah bisa dibendung ya Mas Geng. Tapi ada PR lain yang harus segera diselesaikan, yaitu air yang terperangkap di Jalan Pantura dan perumahan atau kawasan Sriwulan itu belum bisa dikendalikan atau belum bisa disedot keluar. Jadi harus ditambah pompanya ya Mas Geng dari pihak proyek Tol Semarang Demak ini, dan juga pihak BBWS serta Pemprov atau Pemkab itu harus bekerja sama untuk menyedot mengeluarkan air di kawasan Pantura, karena ini 70% sudah terbendung. Jadi aerob tidak langsung menerjang kawasan Pantura. Nah, ini untuk hutan mangrove yang terbebat atau yang terkena proyek tanggul laut serta kolam retensi ini nanti akan dipindah atau direlokasi. Nanti di sini hutan mangrove-nya akan direlokasi di sekitaran gerbang tol Sayung. Seluas kurang lebih 8 hektar nanti akan dijadikan hutan mangrove yang baru, menggantikan hutan mangrove di sini. Nah, untuk di depan itu kan terlihat ada batas antara lumpur dan juga air. Jadi sudah terlihat ya, airnya itu terbendung di dalam lingkup tanggul laut, tapi untuk saat ini belum bisa dikeluarkan. Nah, di bawah kita ini adalah area yang nanti digunakan untuk rumah pompa Sriwulan yang menyedot air di dalam kolam retensi dan dibuang ke muara Sungai Bebon. Dan di sebelah kanan ada tanggul kolam retensi. Nanti kolam retensi ini akan dilindungi tanggul sepanjang kurang lebih 2,1 km. Untuk saat ini belum ada proses pengerukan di dalam area kolam retensi ini ya Mas Geng, karena untuk kapal TSHD yang tersedia itu masih mengeruk atau menyedot sedimentasi di kolam retensi Terboyo. Kemungkinan kalau tanggul 2,1 km tadi sudah membendung kolam retensi ini, baru bisa dilakukan pengerukan atau penyedotan sedimentasi. Kita akan maju lagi untuk melihat lebih jelas saluran yang dibuat untuk mengalirkan air dari kawasan Pantura Mas Geng. Karena itu sangat-sangat dibutuhkan ya, harus segera jadi. Karena saat ini Pantura Sayung masih tergenang dengan air yang cukup tinggi. PR-nya itu untuk mengeluarkan air yang terperangkap di area kawasan Sayung, karena di pesisir ini 70% itu sudah terbendung. Jadi aerob tidak langsung menerjang area Sriwulan atau area Sayung. Nah, itu ada eskavator yang sedang mengeruk alur sungai buatan atau saluran buatan tersebut. Nanti di ujung saluran ini akan disediakan pompa untuk menyedot air. Kenapa disedot? Karena air di sini itu permukaannya lebih rendah dari permukaan air di muara Sungai Bebon.
muara Sungai Bebon itu ketinggian airnya akan mengikuti ketinggian air laut ya Mas geng. Nah saat ini selisih airnya kurang lebih 30-50 cm. Kalau tidak dibendung itu airop langsung menerjang kawasan ini. Otomatis air yang berada di kawasan Pantura atau kawasan Sriwulan itu akan bertambah tinggi.